Halo teman-teman, kembali lagi bersama di LNF Trilogy. Kali ini kita akan membahas sebuah film bencana yang menarik berjudul The Perfect Storm. Film ini merupakan drama bencana biografi dari Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2000. Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang menimpa para awak kapal dan kapten mereka saat berlayar pada tahun 1991. Maka dari itu, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan dua kapal yang baru saja kembali dari lautan setelah berbulan-bulan melaut untuk menangkap ikan. Para awak terlihat sibuk menghitung berat tangkapan mereka. Setelah semua dihitung, tibalah momen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu menerima upah dari pemilik kapal. Dan malam harinya, para pelaut merayakan kepulangan mereka di sebuah bar yang dikelola oleh salah satu dari mereka. Mereka menikmati momen hangat bersama, bercengkrama dengan keluarga pelaut lainnya. Namun suasana berubah ketika sang kapten yang bernama Billy Tyne menyampaikan sebuah pengumuman mengejutkan. Ia mengajak para awaknya kembali melaut hanya dalam waktu 2 hari kemudian. Keputusan ini cukup aneh karena biasanya mereka mendapat waktu istirahat yang lebih lama. Namun tampaknya sang kapten ingin memperbaiki hasil tangkapan sebelumnya yang kurang memuaskan. Kabar ini tentu menimbulkan konflik. Christina, kekasih dari salah satu awak bernama Bobby, merasa marah. Ia tidak ingin ditinggalkan lagi oleh Bobby. Di sisi lain, Moore, salah satu pelaut yang lebih tua, mencoba meyakinkan Bobby untuk tidak mengulangi kesalahannya di masa lalu. Ia meminta Bobby menjaga hubungan dengan Christina, dan untungnya Bobby berhasil menenangkan kekasihnya. Malam itu Moore mengantarkan anaknya pulang ke rumah mantan istrinya. Dalam perjalanan ia memberikan nasihat bijak. Ia meminta anaknya menerima siapapun yang nantinya menjadi ayah baru dalam hidupnya, karena ia yakin lelaki itu pasti orang yang baik dan bertanggung jawab. Lalu keesokan harinya, para awak mulai mempersiapkan kapal untuk perjalanan mereka. Mereka mengisi persediaan makanan dan minuman untuk bertahan selama di laut. Di dermaga, rival Billy, seorang kapten wanita bernama Linda, datang untuk menyapa dan berbincang sebentar. Namun, tak lama kemudian, tibalah saatnya para pelaut menaiki kapal mereka dan berangkat. 5 awak bersama Kapten Billy Tyne bersiap menghadapi tantangan di laut. Mereka berniat menangkap ikan sebanyak-banyaknya, lalu pulang untuk memeluk orang-orang yang mereka cintai. Sebelum keberangkatan, Christina diam-diam menyelipkan secari kertas ke dalam tas Bobby, mungkin sebagai pengingat cintanya. Dan kapal pun perlahan menjauh dari dermaga, semakin dalam menuju lautan lepas yang tampak tiada ujung. Di atas kapal, suasana langsung berubah sibuk. Para awak mulai menempatkan makanan mereka di lemari es besar, lalu melanjutkan tugas masing-masing. Semua tampak bersemangat, meskipun mereka tidak tahu bahwa badai besar telah menanti di ujung perjalanan mereka. Hari pun mulai gelap, matahari perlahan tenggelam, meninggalkan semburat merah di cakrawala yang memancarkan keindahan sekaligus keheningan. Di tengah kesibukan di atas kapal, Bobby akhirnya menemukan catatan yang diselipkan kekasihnya di dalam tas. Dengan tangan bergetar ia membuka catatan itu. Ternyata kekasihnya sedang hamil dan berharap Bobby segera pulang untuk memulai hidup baru bersama. Pesan itu membuat Bobby tersenyum, namun juga menambah bebannya. Ia tahu tangkapan ikan kali ini harus berhasil. Berhari-hari sudah mereka berada di tengah laut, hingga akhirnya tiba di suatu perairan yang dikenal dengan arusnya yang ganas. Di daratan, para pakar cuaca mulai mendeteksi pola badai besar melalui komputer mereka. Namun sang kapten terus membawa kapalnya menjauh dari perairan itu, bergerak menuju suatu perairan lain, tempat yang ia yakini sebagai peluang terakhir untuk tangkapan besar. Dan siang itu langit tampak cerah dan para awak mulai memancing dengan semangat. Tawa dan canda mewarnai suasana karena mereka optimis akan membawa pulang ikan dalam jumlah besar. Saat senja tiba, pancingan-pancingan mulai menunjukkan hasil. Ikan demi ikan mereka angkat dengan penuh harapan. Semakin banyak ikan yang mereka tangkap, semakin tinggi bayaran upah yang akan mereka terima. Namun keesokan harinya situasi berubah lagi. Tangkapan mereka mulai berkurang drastis dan mesin pendingin untuk menyimpan ikan-ikan pun masih terlihat kosong. Mereka terus mencoba, tetapi hasilnya tetap mengecewakan. Sang kapten mulai terlihat cemas. Meskipun ia berusaha menyembunyikannya, Bobby yang merasa waktunya semakin sempit juga untuk memenuhi harapan kekasihnya akhirnya memberanikan diri mendekati sang kapten. Ia menuntut jawaban. Tangkapan besar yang dijanjikan harus segera datang.
Kapten hanya meminta Bobby bersabar, yakin bahwa keberuntungan akan segera berpihak kepada mereka nanti. Namun malam itu situasi semakin memburuk. Sebuah gelombang besar tiba-tiba menghantam kapal mereka. Ketegangan mulai dirasakan oleh seluruh awak kapal, tetapi mereka masih mencoba bertahan. Dan keesokan harinya, para awak berkumpul untuk berbicara dengan kapten. Mereka meminta izin untuk kembali ke pelabuhan, merasa firasat buruk semakin mendekat. Namun sang kapten menolak dan meyakinkan mereka bahwa perairan itu adalah peluang terakhir untuk tangkapan besar. Ia berjanji begitu tangkapan cukup, mereka akan langsung kembali. Di malam yang sama, sang kapten menghubungi Kapten Linda, rival sekaligus temannya yang sedang melaut di suatu perairan. Linda heran dengan keputusan Frank yang nekat menuju Flemish Cape karena tempat itu sangat jauh dan penuh resiko. Tetapi Frank bersikeras, ia percaya itu satu-satunya cara untuk membawa pulang hasil yang cukup. Setelah berhari-hari berjuang, mereka akhirnya tiba di Flemish Cape. Dan seperti yang dijanjikan, keberuntungan mulai berpihak. Ikan dalam jumlah besar memenuhi jaring mereka. Dengan semangat yang baru, para awak terus menangkap ikan hingga lemari es hampir penuh. Suasana di kapal kembali ceria. Mereka membayangkan wajah bahagia keluarga mereka ketika pulang membawa hasil itu. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Mesin pendingin tiba-tiba mati total. Lemari es tua yang usang itu tidak sanggup lagi berfungsi. Panik mulai menyelimuti mereka. Sang kapten harus mengambil keputusan berat, menghentikan tangkapan ikan dan segera kembali ke pelabuhan sebelum hasil tangkapan mereka membusuk. Dengan harapan keberuntungan tetap menyertai, mereka memutuskan untuk pulang, membawa ikan-ikan itu ke daratan secepat mungkin. Saat sang kapten hendak membawa kapal kembali ke pelabuhan, kabar buruk datang dari layanan cuaca. Badai dahsyat dengan gelombang tinggi akan melanda rute mereka. Opsinya hanya dua, tetap di Flemish Cape hingga badai mereda dengan resiko ikan-ikan tangkapan mereka membusuk, atau nekat melewati badai dan mencoba pulang. Setelah diskusi singkat, keputusan bulat dibuat. Mereka akan pulang apapun yang terjadi. Malam itu, badai mulai terlihat di depan mereka. Kapal diterjang ombak yang semakin tinggi, seakan menghalangi jalan pulang. Dengan kecemasan yang memuncak, sang kapten terus memacu kapal, mencoba menavigasi melalui kekacauan alam itu. Sementara itu, Bobby dan awak lainnya sibuk menjaga keseimbangan kapal dan mengamankan peralatan. Gelombang besar tiba-tiba menghantam kapal, mematahkan antena komunikasi. Dan di darat, di pusat layanan cuaca, seorang petugas panik saat melihat data bahwa badai akan semakin membesar dan mencapai puncaknya. Informasi ini diteruskan ke Kapten Linda yang kemudian mencoba menghubungi Kapten Frank. Linda menggunakan peta, menyadari kapal Frank bergerak langsung ke tengah pusaran badai. Ia segera memperingatkan mereka untuk keluar dari sana dan mengubah haluan, namun sambungan radio mendadak terputus. Bobby menyadari antena rusak, langsung naik ke dek untuk mencoba memperbaikinya. Ia melawan angin kencang dan gelombang besar sambil berusaha mengaitkan kembali antena, tetapi badai terlalu kuat. Angin menghantamnya hingga hampir terjatuh ke laut, sementara antena terlepas dan terbang jauh. Sekarang kapal mereka sepenuhnya kehilangan komunikasi. Di daratan, Christina yang gelisah memikirkan Bobby memutuskan pergi ke bar setempat untuk mencari kabar. Di sana ia menemukan kerumunan orang menonton berita tentang badai dahsyat yang melanda lautan. Semua wajah di bar penuh dengan kekhawatiran, terutama mereka yang tahu anggota keluarga mereka berada di tengah bencana itu. Dan sementara itu, kembali di kapal, sang kapten berusaha melepaskan penyeimbang kapal bersama awak lainnya. Dengan susah payah mereka akhirnya berhasil, tetapi upaya itu tidak tanpa konsekuensi. Penyeimbang yang terayun sebelumnya telah memecahkan kaca di ruang kendali, dan para awak bergegas menutupnya. Namun tiba-tiba gelombang raksasa menghantam sisi kiri kapal. Hentakan itu begitu kuat hingga salah satu awak terlempar keluar dari kapal. Bobby tanpa ragu melompat untuk menolongnya, berpegang erat pada tali. Ia berhasil menarik awak tersebut kembali ke dek. Namun keberanian para awak kini mulai sirna, digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Badai yang mereka hadapi terasa seperti monster yang siap menenggelamkan mereka kapan saja. Sang kapten akhirnya mengambil keputusan. Ia memutuskan untuk mengubah haluan dan kembali ke Flemish Cape. Merasa tidak mungkin mereka dapat melewati badai ini dengan selamat. Namun untuk mengubah arah di tengah gelombang setinggi itu adalah tindakan yang sangat berisiko. Bobby kini menjadi tumpuan, berusaha keras mengarahkan kapal pada saat yang tepat, menunggu celah di antara gelombang besar. Para awak hanya bisa diam, berpegang erat dan berdoa. Kapal mereka berguncang hebat, tapi perlahan-lahan mereka mulai mengubah arah.
Sekarang mereka hanya memiliki satu harapan, semoga badai tidak menelan mereka sebelum mereka berhasil keluar dari pusaran maut itu. Sang kapten mengambil keputusan lagi. Ia memerintahkan Bobby untuk memutar haluan dan melajukan kapal dengan kecepatan penuh. Di tengah pusaran badai yang mengamuk, kapal mereka melaju seperti melawan amarah lautan. Ombak raksasa tiba-tiba muncul dari sisi kanan, menghantam lagi kapal dengan kekuatan dahsyat, membuatnya terbalik. Namun keajaiban terjadi. Kapal itu berhasil kembali ke posisi semula. Bobby yang terus berjuang di ruang kemudi mencoba mengarahkan kapal keluar dari mimpi buruk itu. Dan perlahan cahaya matahari mulai terlihat di cakrawala, memberikan harapan bahwa mereka hampir keluar dari badai. Namun harapan itu pupus seketika. Langit kembali gelap, lebih pekat dari sebelumnya. Sang kapten menyadari bahwa badai ini belum selesai dan lautan belum mau melepaskan mereka. Ombak semakin tinggi menerjang kapal bertubi-tubi. Tiba-tiba sebuah gelombang raksasa berdiri megah di depan mereka, setinggi bukit, siap menghancurkan segalanya. Bobby mencoba melajukan kapal dengan sekuat tenaga, tetapi kekuatan ombak terlalu besar. Gelombang itu menghantam mereka tanpa ampun, membalikan kapal sepenuhnya. Air mulai masuk ke dalam kapal, membanjiri ruangan demi ruangan, menenggelamkan segala harapan. Para awak yang kini terjebak di dalam bersama ikan-ikan hasil tangkapan mereka mencoba bertahan. Namun pintu kapal terkunci mengurung mereka di sana, dan air semakin tinggi, memenuhi setiap sudut. Dalam keheningan yang mematikan, para awak hanya bisa pasrah, menyadari bahwa waktu mereka di dunia ini hampir habis. Di ruang nakoda, Bobby dan juga Kapten Frank berusaha keras untuk mencari cara keluar. Namun Kapten tiba-tiba berhenti. Ia menatap kapalnya yang kini perlahan tenggelam. Dengan wajah tenang ia memutuskan untuk tetap tinggal, memilih menemani kapal yang telah menjadi bagian dari hidupnya hingga akhir, dan menyuruh Bobby untuk pergi. Bobby tertegun tapi akhirnya mematuhi. Ia berhasil keluar dari ruangan nakoda, meninggalkan Kapten Frank yang diam di tempatnya, menghadap lautan yang kini menjadi kuburan kapalnya. Bobby berjuang keluar dari kapal yang hampir tenggelam, hanya untuk menemukan dirinya terombang-ambing sendirian di tengah lautan lepas. Badai akhirnya mereda, tetapi tidak ada yang tahu nasib Bobby. Seminggu telah berlalu sejak badai itu, dan tim penyelamat yang dikerahkan tidak menemukan jejak kapal, awak, ataupun bahkan Bobby. Hanya kenangan yang tersisa. Di gereja kecil di kota asal mereka, keluarga para awak menggelar doa bersama. Tanpa jasad untuk dimakamkan, mereka hanya bisa mengenang orang-orang tercinta yang hilang di lautan. Dan film pun berakhir. Jadi segitu saja pembahasan film kita kali ini. Terima kasih sudah menonton konten ini sampai selesai. Untuk kalian yang setia menantikan konten dari channel ini, saya sangat mengapresiasi dukungan kalian. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar atau pendapat kalian tentang film ini di bawah. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.